Sistem Necromancer, bab 358 sampai dengan 360. Bab 358, kontrol pasangan. Hiragui pergi, dan Wu Heng langsung pergi ke ruang kerja Diaken. Mengetuk pintu pelan-pelan, mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Imiro masih duduk di belakang meja sambil menyortir dokumen di tangannya. Dia menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bertanya tentang mayat itu kemarin?" "Ada beberapa petunjuk lain, jadi saya tidak terburu-buru menanyakan tentang mayat itu," kata Wu Heng. "Ini melibatkan pembingkaian wakil Diaken Asosiasi, itu bukan masalah sepele. Jangan menunda perkembangan kasus ini." Imiro mengesampingkan dokumen itu dan mengingatkannya. Artinya dia menyimpan jenazahnya dan tidak melakukan interogasi. "Saya mengerti." Wu Heng terus menjelaskan, "Mayat ini mendarat di pulau dari kapal barang setelah saya diskors dari tugas, jadi petunjuk pentingnya adalah pembunuh pengurus Bucks Merchant Group. Ada petunjuk sekarang, hanya ada beberapa petunjuk yang tersebar dan kami masih menyelidikinya." Imiro meliriknya dan berkata, "Aku akan memberimu waktu 1 hari." "Jernih. Baiklah, pergilah ke sana dan bagikan rampasannya dengan Moya." "Bagus." Moya datang dari satu sisi. Ulurkan tangannya dan lambaikan di atas meja kopi. Rampasan perang kemarin diletakkan di atas meja secara berurutan. Senjata dan baju besi, gulungan penyangga, sekantong koin emas, sejumlah besar koin perak, dan sebuah buku. Ada banyak macamnya, dan jumlah koin emas jauh melebihi jumlah koin perak. 2 benda aneh, 6 alat peraga ajaib, 13 gulungan, dan 1 buku. Wu Heng memusatkan perhatiannya pada benda aneh itu. Selain melihat Mist Evil Sword item luar biasa kemarin, yang lainnya adalah Tag Arm Guard item luar biasa. Pelindung lengan preman item luar biasa. Efek, pemakainya bergerak lebih cepat. Efek samping, berkurangnya kewarasan. Deskripsi, kekuatan harus dihadapi secara langsung. Item magis kedua adalah item magis yang membantu mobilitas, tetapi harganya juga tinggi. Kehilangan akal sehat, benda-benda aneh yang berdampak pada kondisi mental manusia sebenarnya cukup fatal. Pertempuran bukan hanya sekedar duel kekuatan, tapi juga permainan pemikiran dan taktik. Semakin Anda menekan pikiran Anda akan menjadi semakin kosong, dan hal ini cukup fatal. Pedang jahat Ningwu adalah pedang yang sangat terkenal. Fungsinya adalah dapat muncul di belakang target dalam pertempuran. Item kedua adalah Tag Arm Guard, yang memungkinkan penggunanya bergerak lebih cepat dalam pertempuran, namun efek sampingnya membuat pengguna rentan terhadap impulsif. Moya melihat 2 benda aneh dan memperkenalkannya dengan lembut. Wu Heng mengangguk dan melihat alat peraga ajaib. Ada banyak jenis alat peraga sihir, dan 2 di antaranya masih berupa pedang bermata 1, dengan efek magis berupa ketajaman dan penusuk baju besi. Alat peraga sulap yang tersisa adalah cincin luar angkasa, 5 meter kubik, jubah penutup wajah cincin batu api pembakar dupa ajaib. Jumlah alat peraga masih cukup banyak, tetapi itu tidak terlalu berguna bagi saya sendiri. Mata terus melihat ke belakang, melewati beberapa gulungan sihir sekali pakai, dan akhirnya mendarat di buku terakhir Tato Ajaib. Saat itu, saat bertarung dengan Kerimu, tato lawannya menunjukkan gaya bertarung yang agak aneh. Selain itu, dengan bergerak dekat dengan tanah, serangan fisik sulit mempengaruhi jenis tato ini. Sepertinya ada hubungannya dengan buku ini. Apakah dia yang membuat tato itu sendiri? Tato satu tangan di lengan lainnya. Moya memberikan pengenalan umum, terutama memperkenalkan benda langka dan alat peraga sihir, dan melanjutkan, hal yang paling berharga di sini adalah pedang jahat. Benda langka seperti senjata itu langka dan mahal. Saran saya adalah pedang jahat itu penting. 1 bagian, dan sisa barang langka dan properti dihitung sebagai bagian lainnya. Wu Heng mengerutkan kening. Nilai pedang jahat ini sangat tinggi. 1 bagian bernilai semua alat peraga lainnya. Saya tidak punya pendapat. Yah, kamu pilih dulu, kata Moya. Wu Heng berkata langsung, "Kalau begitu aku tidak sopan,
aku memilih pedang jahat ini. Saya memiliki beberapa item langka di tangan saya, tetapi sebagian besar efeknya hanya bersifat tambahan. Misalnya, efek tembus pandang dari kain kafan, efek bayangan dari kerudung, dan efek orang hilang dari liontin pelacak. Setelah terlibat dalam pertempuran, sulit untuk menunjukkan banyak efek. Dan pedang jahat ini, meskipun aku tidak pandai dalam ilmu pedang, menggunakan gerakan itu untuk tiba-tiba muncul di belakang musuh juga bisa membawa ancaman tertentu. Setidaknya menakuti orang lain. Moya tidak banyak bicara, dia hanya menyimpan barang-barang lainnya dan menyerahkan pedang jahat itu kepadanya, itu milikmu. Terima kasih. Wu Heng mengambilnya dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Transaksi selesai. Wu Heng berdiri dan berkata, Diakon, saya telah memilih. Baiklah, cepat selesaikan masalah ini dengan kamar dagang Bugs. Dimengerti. Wu Heng mengangguk dan langsung keluar dari ruang belajar. Meninggalkan ruang kerja Diaken, Wu Heng langsung pergi ke ruang kerja kantornya. Mengambil catatan penyelidik kerangka dan melihatnya. Masih belum ada catatan penting. Sepertinya Kalema berada di kamar sendirian dan tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan pedang jahat yang baru ditukar dan melihatnya dengan hati-hati. Keluarkan sarungnya. Bilah pedangnya tajam dan membawa niat membunuh yang dahsyat. Bagikan 2 latihan ilmu pedang di ruang tengah. Berkata lirih, entahlah, apa kekuatan Imiro. Begitu kata-kata itu diucapkan, Wu Heng tiba-tiba terkejut, dan rambutnya langsung berdiri. Sesaat, ide untuk menantang Imiro memang muncul di benak saya. Saya menjadi berani. Seseorang yang menghalangi bajak laut untuk mendarat, dan ditempatkan di Pulau Harta Karun oleh asosiasi untuk mengintimidasi pemilik pulau. Mengapa Anda ingin menantang pihak lain? Kemudian, matanya tertuju pada senjata di tangannya. Efek samping mempengaruhi karakter pemegangnya. Apakah ini yang kamu maksud? Senjata ini mempengaruhi saya. Saya memiliki kemauan yang kuat, bagaimana hal itu masih dapat mempengaruhi saya? Melemparkan senjata di tangannya ke atas meja. Hal ini sungguh jahat. Mungkin akan lebih baik jika aku benar-benar pergi mencari Imiro dengan pedangku. Orang lain paling-paling akan mengira aku gila, menyalahkan diri sendiri, dan kemudian menyelidiki alasannya. Jika kamu menantang pria kuat lainnya, kamu mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Dong 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 gelombang. Begitu Wu Heng duduk di depan meja, ada ketukan di pintu. Memasuki, pintu terbuka, dan seorang wanita berjubah abu-abu masuk dengan kepala menunduk. Cepat masuk ke pintu dan buka penutupnya. Millicent, Ibu Philippa, Tuan Diakon Agung. Millicent memberi hormat dengan hormat. Dapat dilihat bahwa Millicent terlihat sangat baik. Kondisi mental saya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada apa? Wu Heng bertanya. Dalam hal mengumpulkan informasi, sebenarnya lebih berbahaya jika dia datang langsung. Setelah seseorang mengikuti Anda atau Anda dikenali oleh seseorang, mudah bagi seseorang untuk mengetahui sesuatu. Tuan, ada tamu kurcaci yang check out hari ini. Saat kami sedang membersihkan kamarnya, kami menemukan ini. Millicent mengeluarkan beberapa barang dari tas di satu sisi. Wig hitam, beberapa potongan kain, dan berbagai potongan kayu, seperti bagian dari sesuatu. Rambut hitam, kurcaci. Si kurcaci bertubuh pendek dan sama sekali tidak cocok dengan 3 orang yang menirunya. Tapi ini jelas ada hubungannya dengan masalah ini. Kamu bilang dia check out. Kemana dia pergi? Wu Heng bertanya langsung. Millicent menjawab, dia menuju pelabuhan, mungkin berniat meninggalkan pulau. Wu Heng mengangguk, mulai mengenakan pelindung kulit, dan berkata, apakah kamu tahu kapal apa itu? Tidak tahu. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Kamu kembali dulu. Aku akan kembali kepadamu setelah masalah ini diselesaikan. Ya Pak. Millicent mengenakan tudung kepalanya dan pergi. Ketika Wu Heng dan yang lainnya sudah siap, dia juga mengeluarkan tengkorak retak. Naik kereta asosiasi dan menuju ke pelabuhan. Dalam perjalanan,
Shiragui memimpin tim dan masih bertanya tentang kedai tersebut. Kereta berhenti dan Wu Heng menjulurkan kepalanya. Shiragui, kami punya petunjuk. Shiragui mendongak dan mengerutkan kening. Petunjuk apa? Kamu yang maju duluan. Shiragui membuka pintu mobil dan duduk. Wu Heng secara langsung menyatakan informasi yang diterimanya. Milisen tidak disebutkan, hanya intelijen yang mengungkapkan seorang kurcaci dan wig hitam. Shiragui mengangguk, membuka tirai dan berkata kepada tim di luar, ayo pergi ke pelabuhan bersama. Kereta mulai bergerak lagi dan menuju ke pelabuhan. Sampai ke pelabuhan, beberapa orang pergi ke area tempat pengelolaan kapal berada. Melihat orang-orang yang tergabung dalam asosiasi sedang dalam mood yang buruk, manajemen kapal pun sedikit gugup. Tuanku, apa perintah Anda? Shiragui berkata, apakah ada kapal yang berangkat hari ini? Kapan kapal itu akan berangkat? Beberapa kapal meninggalkan tugas di pagi hari. Kapal jenis apa yang akan berangkat selanjutnya? Pramugari kapal segera membuka buku catatan dan berkata, No. 5, No. 7, nomor 9, sore hari akan menjadi No. 11. Beberapa orang mendengarkan satu persatu. Dengan pemikiran di benak Wu Heng, Glenda dan Xiao Xiao terbang keluar dari tubuh, menjadi tidak terlihat, dan terbang menuju pelabuhan kapal pangkalan yang sesuai. Shiragui juga memerintahkan, untuk setiap kapal dalam satu tim, temukan kurcaci yang mengenakan jubah biru abu-abu dan berkerudung. Ya. Tim dengan cepat berpisah dan menuju kapal kargo. Segera, Glenda dan Xiao Xiao terbang kembali dari kejauhan. Itu menembus langsung ke dalam tubuh. Detik berikutnya, gambaran Glenda terlintas di benak saya. Kabin yang gelap, kurcaci itu sedang duduk di ranjang kayu, bersandar pada kakinya, menunggu perahu berlayar. Sepasang mata terus mengamati ke arah palka kapal, tampak sedikit waspada. Itu dia. Tidak, 7. Semua orang segera mengikuti dan menaiki kapal bersama-sama. Kamar single di kabin kapal. Kurcaci itu duduk di ranjang kayu, lengannya bertumpu pada lutut, menunggu dalam diam. Terdengar suara langkah kaki di koridor, dan Anda akan melihat ke pintu dengan gugup. Dia juga mendengar tentang apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Investigasi yang dilakukan asosiasi menjadi semakin ketat akhir-akhir ini, dan orang-orang yang mempekerjakannya telah menghilang. Selama aku keluar dari sini, aku akan aman. Kurcaci itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tetapi saya masih merasakan penyesalan dalam hati karena mengarungi air berlumpur ini. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. 1. Tiba-tiba, langkah kaki yang padat terdengar lagi. Hati si kurcaci segera menjadi tegang. Sambil mendengarkan dengan penuh perhatian, terjadi ledakan keras. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Anggota regu, memblokir pintu, senjata saling berhadapan. Wajah kurcaci itu berubah drastis, tapi dia tetap tenang dan berkata, Tuanku, apa yang terjadi? Sepertinya ini kamar yang telah saya pesan. Wu Heng memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya, kamu tidak mengenalku. Kamu masih berpikir asosiasi tidak dapat menemukanmu. Ekspresi kurcaci itu berubah, dan dia mengangkat tangannya ke depan, merentangkan jari-jarinya. 2 boneka berkepala besar dengan bentuk yang berlebihan bergegas menuju ke arah mereka. Tiba-tiba, boneka-boneka itu membuka mulutnya. Yang satu mengeluarkan minyak hitam, dan yang lainnya mengeluarkan api. Diam gelombang ledakan. Dalam sekejap, ledakan terdengar. Di dalam kabin, api tiba-tiba membumbung ke langit. Anggota tim yang memblokir pintu juga berpencar ke segala arah untuk menghindari kebakaran. Kurcaci itu memutar jarinya lagi, dan boneka berbentuk anjing lainnya dilepaskan dari cincin luar angkasa. Mengendarai punggungnya, dia menundukkan kepalanya dan bergegas keluar. Kamu pecundang, jika kamu memiliki kemampuan untuk menangkap, Ewal, jangan berusaha keras padaku. Teriak kurcaci itu sambil menaiki punggung boneka itu dan berlari cepat. Api masih menyebar di dalam kabin. Wu Heng memandangi sosok yang mundur itu, segera mengeluarkan senapannya dan menarik pelatuknya. Bang 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 gelombang.
Pelurunya menderu-deru dan mengenai sasaran dengan akurat. Darah berceceran di mana-mana, dan kurcaci itu terjatuh dari bonekanya, terhuyung berdiri lagi, masih mencoba mengoperasikan jari-jarinya. Hiragui melangkah pelan, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan melesat keluar, mendorong kurcaci itu menjauh lagi. Pedang ada di tenggorokan. Sialan, aku mengakuinya. Kurcaci itu memuntahkan darah dan berkata dengan keras. Peralatan di tubuhnya dilepas. Orang-orang juga ditahan oleh anggota regu. Evakuasi massa, atur personel untuk memadamkan api, dan tim kecil akan membawa orang kembali bersama saya. Ya, sebuah tim kecil mengawal orang-orang itu pergi, dan sisanya mulai mengatur orang-orang untuk memadamkan api. Di sel yang gelap, Imiro, Moya, dan Kalema, dua penyelidik turun dari lantai atas. Wu Heng melangkah maju dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Beberapa orang juga mengarahkan pandangan mereka pada kurcaci di ruang bawah tanah. Kurcaci itu berbalik dan duduk, melihat keluar. Datang menemui ayahmu. Aku punya hak untuk masuk dan keluar pulau dengan bebas. Jika kamu menangkapku tanpa alasan, aku akan melaporkanmu ke asosiasi. Sudah mengenalinya di kapal, tetapi ketika dia tiba di penjara bawah tanah asosiasi, dia langsung berubah pikiran. Wu Heng melirik ke samping. Imiro mengangkat tangannya dan berkata langsung, bunuh mayatnya. Jelas kejadian ini telah menguras kesabarannya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah kurcaci itu langsung berubah dan berkata, Imiro, kamu gila. Asosiasi tidak mengizinkan pembunuhan sembarangan. Bunuh, kata Imiro langsung. Desir, desir, desir. Beberapa anak panah ditembakkan menembus jeruji besi. Tubuh kurcaci itu langsung tertusuk, dan kurcaci itu jatuh ke tanah dengan keterkejutan dan ketakutan di wajahnya. Wu Heng langsung melepaskan percakapan dengan orang mati, dan mayat itu duduk dari tanah. Siapa yang membunuh Buck Stewart 4 hari lalu? Wu Heng bertanya. Saya. Dengan cara apa kamu membunuh? Wu Heng terus bertanya. Mayat itu menjawab, saya mengendalikan 3 boneka, meniru Anda, dan membunuh sasarannya. Ketika ditanya di sini, seluruh konteks dunia menjadi jelas. Alasan mengapa ada 3 orang. Faktanya, kurcaci itu mengendalikan 3 boneka, meniru penampilan Wu Heng dan petugas kerangka. Cahaya redup pada saat itu, dan sulit untuk melihat lebih banyak petunjuk dari mayat tersebut sebelum meninggal. Dengan mudah menunjukkan arah ke satu-satunya ahli nujum di Asosiasi Pulau Harta Karun. Selama penyelidikan, Silagui menyebutkan bahwa jejak kaki seseorang, dan kakinya yang relatif kecil, juga disebabkan oleh fakta bahwa kurcaci itu menyingkirkan boneka-bonekanya dan melarikan diri sendirian. Semuanya dilakukan oleh kurcaci itu sendiri, dan arah yang dia periksa selalu 3 orang. Para penyelidik terus merekam di belakang mereka. Wu Heng terus bertanya, mengapa kamu menjebakku? Kurcaci itu menjawab, Ewal menjanjikanku sejumlah uang. Apa yang dia katakan padamu? Izinkan saya meniru sosok Anda, dan saya tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Pertanyaan terakhir. Wu Heng berpikir sejenak dan terus bertanya, katakan padaku identitas lengkap Ewal ini. Ewal, Kapten Oro. Setelah menjawab kalimat terakhir, tubuh itu tergeletak kembali di tanah dengan bunyi gedebuk. Penjara bawah tanah menjadi sunyi lagi. Imiro langsung berkata, beritahu pelabuhan bahwa kapal kargo Oruh tidak boleh meninggalkan posnya dan mencari orang, Ewal. Ya, semua orang mengangguk. Imiro, kamu harus lebih berhati-hati dengan Pulau Harta Karun ini. Orang-orang ini sebenarnya berkomplot melawan Wakil Diakon. Kalema, utusan khusus inspektur, berkata sambil tersenyum. Imiro mengangguk, sebelumnya, saya hanya memperhatikan masalah bajak laut. Sepertinya kita juga harus mengatur keamanan lokal. Kalema terus memandang Wu Heng dan berkata, masalahnya telah diselidiki dengan jelas, dan status Wu Heng sebagai wakil Diaken akan dipulihkan mulai sekarang. Terima kasih. Wu Heng mengucapkan terima kasih. Saya mencopot Anda dari jabatan Anda karena beberapa prasangka profesional.
Wakil Diakon Wu Heng, jangan salahkan saya. Kalema menghela nafas. Tidak mungkin, kita semua bekerja sesuai proses. Ya, Kalema mengangguk dan berjalan keluar bersama Imiro. Wu Heng dan Sila Gui mengikuti. Sila Gui berkata, Kalema ini tidak terlalu menyebalkan, dan dia bahkan meminta maaf padamu. Ya, bab 359. Bab 359, Pengembara Tengkorak. Dia dan Sila Gui pergi ke kantor mereka dan belajar bersama. Mengeluarkan cincin luar angkasa yang diperoleh dari kurcaci. Kali ini, Siragui dan tim lain terlibat dalam penangkapan kurcaci tersebut, dan beberapa orang terluka ringan. Rampasan perang masih harus dibagi-bagi. Setiap barang dikeluarkan. 2 boneka berkepala besar, 3 boneka berbentuk manusia, beberapa bagian material, alat ukiran, kebutuhan sehari-hari, koin emas dan perak, sebuah buku penjelasan lengkap jenis dan rune boneka hantu, dan sebuah cincin luar angkasa. Apakah boneka-boneka ini berharga? Tanya Wu Heng. 2 boneka berkepala besar, satu bisa menyemprotkan minyak dan satu lagi bisa menyemprotkan api. Metode serangannya agak aneh, dan di bagian samping, Anda juga dapat melihat perangkat untuk melepaskan panah otomatis. Baiklah, terima kasih banyak, Diakon. Sore, wakil kapten dan beberapa anggota penting armada dibawa ke asosiasi untuk diselidiki. Dalang kurcaci ini juga punya banyak uang. Sekalipun ada banyak anggota yang berpartisipasi, setiap orang bisa mendapatkan bagiannya, yang lebih dari hadiah yang dicari penjahat biasa. Harus dapat diganti. Tim yang pergi untuk menangkap Kapten Ewal kembali. Angkat lapisan luar pelindung. Kapal-kapal kelompok pedagang juga ditahan sementara dan tidak diperbolehkan meninggalkan posnya. Benar saja, orang-orang menghilang. Jika Anda benar-benar melakukan ini, Anda akan mudah untuk kembali melakukannya. Pengendali boneka relatif langka dan mungkin tidak mudah untuk dijual. Anda dapat memberikannya kepada asosiasi sebagai imbalan atas jasanya. Benar, pekerjaannya tidak sia-sia. Setelah rampasan dibagikan, Sila Gui langsung pergi dan terus sibuk dengan urusannya sendiri. Jenazah telah berada di kamar mayat selama beberapa hari. Ini juga merupakan profesi yang membutuhkan keterampilan praktis dan kecerdasan tinggi. Diakon, apakah kamu mencariku? Wu Heng membuka pintu dan masuk. Imiro meletakkan dokumen di tangannya dan berkata, kami belum menemukan orang itu. Jika dia melarikan diri atau dibungkam, dia akan muncul dalam perintah buronan dan akan sulit baginya untuk mengancam Anda. Setelah penyelidikan selesai, pembunuhan manajer bak akan ditutup, dan jenazahnya akan dikembalikan ke grup bisnisnya. Struktur di dalam wayang sangat rumit, berbeda dengan kerangka yang kerangkanya sederhana. Rasanya seperti menghilang dari dunia. Bagilah menjadi beberapa bagian sesuai nilainya, lalu bagikan ke masing-masing tim secara bersama-sama. Orang tersebut telah dibunuh oleh Kalema. Kecuali Wu Heng membunuhnya dan menginterogasi tubuhnya, akan sulit untuk mengetahui keberadaan orang tersebut dengan metode penyelidikan di tempat ini. Relatif kasar, Imiro berkata, pada saat itu, saya akan meminta orang menyelidiki keluarga dan latar belakangnya, dan membunuh wakil diaken asosiasi. Itu tidak berarti bahwa ini akan berakhir ketika orang tersebut tidak ditemukan. Ruang belajar Diakon. Keduanya mengumpulkan sisa barang bersama-sama. Tentu saja orang ini pasti tidak akan ditemukan. Saatnya mengirimkannya kembali. 3 boneka humanoid lainnya harus meniru Wu Heng untuk membunuh manajer kelompok pedagang. Salah satu palu bergagang panjang terbuat dari kayu. Lanjutkan untuk memeriksa di bawah. Imiro berperilaku sangat tegas dalam masalah ini. Jika dia benar-benar menemukan kaptennya, dia mungkin akan membunuh Wenzi secara langsung. Kalau begitu, mari kita tanyakan pada tim. Jika tidak ada yang menginginkannya, kita bisa menukarnya dengan prestasi. Sila Gui juga mengangguk setuju. Itu semua tergantung pada pengaturan diaken, kata Wu Heng, dan kemudian melanjutkan,
saya ingin menyelidiki beberapa latar belakang, Ewal, dan saya sangat ingin tahu tentang tujuannya menyakiti saya. Wu Heng juga tidak akan melakukan ini. Pada bingkai boneka, ukiran rune juga dapat dilihat. Orang ini tidak ditemukan baik di kedai tempat dia tinggal atau di kapal. Saya tidak punya pendapat. Itu saja untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada kemajuan dalam masalah ini. Oke, kalau begitu aku kembali dulu. Imiro mengangguk, kembali. Wu Heng berjalan keluar dari ruang kerja di Aken. Dalam perjalanan, saya kebetulan bertemu Sheila Gui. Mengapa kamu pergi? Sheila bertanya. Pulanglah, pekerjaanmu baru saja selesai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku mentraktir kalian semua makan malam-malam ini sebagai cara berterima kasih padamu? Asosiasi sedang sibuk saat ini. Pergi keluar untuk merayakan bersama akan berdampak buruk. Kalau begitu mari kita tunggu hari lain, ketika kita punya waktu. Sheila Gui mengangguk. Wu Heng terus bertanya, kapan Kalema akan pergi? Saya baru saja mendengar dari dia dan diaken bahwa itu adalah tiket kapal untuk besok. Oh, kukira dia akan tinggal di sini. Aku juga tidak terlalu menyukainya. Mereka berdua berjalan dan mengobrol, dan Shiragui kembali ke ruang kerjanya. Wu Heng langsung meninggalkan asosiasi dan berjalan menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Minnie dan Enwil keluar dari kamar untuk menyambutnya. Minnie bertanya, Tuan, bagaimana kabarmu hari ini? Wu Heng berkata, tidak apa-apa. Investigasi telah menyelesaikan masalah ini. Weyer dapat kembali ke asosiasi besok. Tuan yang baik. Minnie memegangi lengannya dan bertanya, di mana orang jahat yang menjebakmu? Tidak ada lagi ancaman. Apakah mereka mantan musuh? Minnie terus bertanya. Saya tidak tahu. Kapten kelompok pedagang mungkin ada hubungannya dengan ordo rahasia atau bajak laut. Oh, kupikir itu mantan musuhku. Mungkin tidak. Mereka bertiga memasuki ruang tamu bersama-sama. Minnie membawakan beberapa buah dari dapur dan berkata, bolehkah aku keluar dan membeli sesuatu besok? Tidak baik meminta bantuan Suster Sanela. Wu Heng mengangguk, oke. Saat kamu keluar, bawalah petugas kerangka itu bersamamu. Jika ada bahaya, lari kembali. Hei, aku mengerti. Minnie tersenyum, mengambil 2 potong buah, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Krisis telah teratasi. Wu Heng dan kedua wanita itu juga merasa jauh lebih santai. Jika tidak, selalu ada perasaan krisis di hati saya. Beberapa orang mengobrol sebentar tentang apa yang harus dimakan untuk merayakan makan malam. Kedua wanita itu bersiap-siap, sementara Wu Heng berjalan ke atas. Melewati lantai 3, Wu Heng memasuki ruangan stasiun radio dan melihat-lihat. Setelah memastikan bahwa tidak ada kabar dari Philippa, langsung ke lantai 4. Setelah menyegarkan diri, dia membuka pintu dan menuju ke dunia zombie. Keluar dari asrama dan langsung menuju halaman belakang. Keluarkan tubuh, kerimu, biarkan kerangka itu melepaskan ikatan tikar jerami, dan lepaskan baju besi di tubuhnya. Armor di kerimu juga terlihat sangat bagus. Namun, pelindung dada terkena pedang, Imiro, meninggalkan celah. Sepertinya sudah dihapus. Setelah semua peralatan dilepas dan disisihkan, Wu Heng langsung melepaskan teknik budak tulang. Sihir necromantik membungkus mayat itu. Daging dan darahnya mulai rontok, dan tulang-tulang putihnya perlahan-lahan terlihat. Kemudian, api jiwa biru muncul dari rongga mata, dan kerangka itu duduk dari tanah. Pengembara kerangka, level 17. Tingkat 17. Bukan tingkat 16. 1 level lagi untuk mencapai level 18. Tidak heran dia begitu merajalela dan menyebabkan masalah di mana-mana. Begitu dia mencapai level 18, bahkan jika dia bunuh diri, dia mungkin diampuni karena beberapa alasan. Tetapi sekarang dia menjadi pelayan kerangkanya sendiri. Kekuatan saya sendiri dapat dianggap telah meningkat sampai batas tertentu. Menunggu keluar dari daging cincang, Wu Heng juga mulai memeriksa atribut kerangka itu. Pengembara kerangka, level 17.
Atribut, konstitusi 33, kekuatan 35, ketangkasan 38, kecerdasan 22, persepsi 34, karisma 12. Karakteristik, kerangka berongga, jiwa perantara, penari perang. Keunggulan, spesialisasi armor kulit, lanjutan, spesialisasi pedang bermata tunggal, master, spesialisasi pedang dasar, menengah. Kemampuan, teknik melucuti pedang, serangan tepat, kecepatan tangkas, kecemerlangan tajam, penghindaran intuitif, pembunuhan tertinggi. Wu Heng melihat keterampilan seluruh profesi. Dia mengangkat alisnya sedikit. Dari sudut pandang atribut keseluruhan, drifter adalah profesi jarak dekat yang gesit. Karakteristik, kelincahan tinggi, kekuatan rendah dan persepsi rendah. Dalam hal kemampuan, Wu Heng membukanya dan melihatnya. Selain berbagai kemampuan tempur, berfokus pada penari perang dan penghindaran intuitif. Penari perang, gerakan lincah, keterampilan pedang yang cepat dan tepat, mahir dalam senjata pedang konvensional, ketangkasan +5, persepsi +3. Peningkatan ketangkasan dan persepsi. Intuition dodge, gunakan intuisi untuk mendeteksi bahaya dan menghindar. Entah itu tembakan senapan mesinnya sendiri atau tembakan underwheel dari jarak jauh. Keranmu bahkan bisa mengelak tanpa sadar. Terutama serangan sniper dari jarak jauh. Meski tidak menghindari peluru, ia juga mengandalkan pergerakannya untuk menghindari posisi kunci. Menghindari peluru penembak jitu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani Anda lakukan di film. Wu Heng cukup puas dengan atribut kerangka itu. Hanya kemampuan membuat tato dan kemampuan melepaskan awan saja sudah hilang. Mulai sekarang, kamu akan tetap dipanggil, keranmu, kenakan baju besimu. Keranmu berjalan ke samping dan mulai mengenakan baju besi yang telah dilepas. Setelah memakainya, Wu Heng mengeluarkan pedang jahat Ningwu dan menyerahkannya kepadanya. Kamu menggunakan senjata ini. Tengkorak itu mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Wu Heng melihatnya sebentar, memastikan bahwa tidak ada yang berubah, lalu berjalan kembali dengan membawa itu. Efek samping dari pedang jahat adalah mempengaruhi jiwa penggunanya. Secara logika, petugas kerangka tidak memiliki hal-hal ini. Dan ketika pedang jahat itu menyentuh kabut air, pedang itu dapat melintas di belakang musuh. Mari kita lihat cara mencocokkannya. Dia kembali ke halaman dengan dua petugas kerangka. Qi Hancai juga berjalan dari jauh. Melihat Soukrimu, ada rasa ingin tahu di matanya. Yang dia bawa sebelumnya adalah kerangka pedang ganda, dan gaya bertarungnya cukup berani. Sekarang pengawalnya telah diganti. Dia melihatnya sekilas beberapa kali sebelum membuang muka dan berkata, orang-orang dari militer datang kemarin dan menjual sejumlah perlengkapan militer kepada kami. Wu Heng mengerutkan kening. Harga perlengkapan militer di kawasan pabrik lama relatif murah. Pihak lain telah beberapa kali mencoba bernegosiasi dengan perusahaan ini. Saya ingin meningkatkan proporsi pertukaran gandum. Hanya saja Wu Heng sibuk dengan hal-hal lain akhir-akhir ini dan tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Ini adalah kumpulan yang terjual. Untuk apa kamu menukarnya? Peralatan radio, headset komunikasi, dan beberapa rompi anti peluru, helm, del, semuanya ditentukan secara eksternal. Jika datang untuk ditukar, semuanya akan ditukar secara normal. Yang militer jelas lebih baik daripada yang sipil. Tetapi dalam jumlah besar, mereka tidak banyak berguna. Tahukah Anda mengapa mereka menjual begitu banyak kepada pihak luar? Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, sepertinya mereka akan pergi dari sini. Selain bertukar makanan dengan kami, mereka juga merekrut beberapa tempat perlindungan untuk orang-orang dengan kekuatan supernatural. Selama obrolan, mereka juga secara samar-samar menyatakan bahwa mereka bisa menyediakan tempat yang lebih aman. Tanyakan kepada kami apakah kami ingin bergabung. Evakuasi. Sebelum penutupan jalan total di musim dingin. Setelah mendengarkan kata-kata Qi Hancai, Wu Heng langsung memikirkan hal ini. Ini sepenuhnya mungkin. Temukan tempat berlindung yang lebih cocok untuk bertahan hidup, atau bergabunglah dengan kekuatan utama. Mereka mungkin memilih untuk pergi.
Ini berarti menukar semua barang yang tidak terpakai atau berlebih dengan makanan. Untungnya, saya setuju untuk memberikan lebih banyak makanan sebelumnya. Jika tidak, pihak lain takut mereka semua akan memihak kita. Wu Heng melanjutkan, Anda dapat menanyakan beberapa informasi kepada mereka terlebih dahulu. Sedangkan untuk bergabung dengan mereka, tidak perlu. Pihak kami relatif aman dan stabil, dan kami tidak perlu membicarakan situasi di pihaknya. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya-tanya. Qi Hancai mengangguk dan terus bertanya, apakah kamu siap untuk membersihkan zombie? Hanya 2 hari ini, saya akan lihat kapan saya punya waktu. Oke, keduanya berjalan mengelilingi area pabrik. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah di sini, Wu Heng kembali ke asrama. Qi Hancai juga pergi untuk melakukan urusannya sendiri. Pulau Harta Karun. Wu Heng berjalan ke bawah. Mata Mini melebar dan dia menunjuk ke kerangka yang mengikuti di belakangnya. Itu dia, orang yang membunuh tangan berdarah. Ciri-ciri penampakan kayu keran sangat kentara. Meski tidak ada ciri wajah, seseorang bisa langsung mengenalinya dengan melihat bentuk tubuh dan penampilannya. Enyer juga melihat ke atas dan mengenali kerangka itu. Wu Heng mengangguk, setelah membunuhnya, ia berubah menjadi kerangka, yang hanya mengisi posisi tangan yang berdarah itu. Oh, Mini berjalan berputar-putar, ini bisa dianggap sebagai penebusan atas perilaku. Sebelumnya, ya, Mini masih bisa berbicara dengan baik sekarang. Mini tersenyum, mengangkat kepalanya dengan bangga di wajahnya, aku baru saja membaca. Underwale juga berkata, semuanya adalah novel. Ayo, kakak Weyer sangat menyebalkan. Segera, makan malam disajikan. Untuk merayakan kembalinya Wu Heng, persiapannya lebih banyak. Sudah makan malam, mereka bertiga pergi ke halaman untuk berlatih dan kemudian kembali ke ruangan bersama. Di dalam kamar mandi, uap naik, Wu Heng berendam dengan nyaman di bak mandi dan menghela napas berat. Berbaring di tepi, dia tidak bisa tidak memikirkan hal-hal yang tersisa. Hanya Kalema yang tersisa. Satu-satunya orang yang terlibat dalam masalah ini adalah utusan Inspektur Kalema. Pada siang hari, saya bahkan meminta maaf pada diri sendiri. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Saat itu, saya ingin menceritakan kisahnya dan membiarkan Imiro langsung memeriksa cincin luar angkasanya. Masih berpura-pura bersamaku. Tidak, apakah dia tahu hantu itu mengikutinya, dan dia tidak takut putus denganku? Memikirkannya seperti ini, itu sangat mungkin. Seorang penyihir di sisi lain, yang juga merupakan utusan khusus asosiasi, mungkin tidak dapat menghentikan pengikut hantu tersebut, tetapi kemungkinan besar hantu tersebut akan ditemukan. Bersiaplah terlebih dahulu dan jangan takut untuk angkat bicara. Rubah tua, itu tergantung pada kapal mana yang Anda naiki besok. Pintu kamar mandi terbuka. Mini dan Enyer langsung masuk, terbungkus handuk mandi. Tulang selangka lengan yang indah dan betis lurus terlihat. Tuan, kita sudah lama tidak mandi bersama. Mini mendekat dan memeluk lehernya dari belakang. Kamu bisa mencucinya bersama kapan saja. Wu Heng tersenyum. Enyer juga membungkuk dan dengan lembut mengusap lengannya. Menunggu beberapa saat untuk mencuci. Wu Heng berkata dengan lembut, Weyer, masuk. Wajah Underwale memerah, dia mengangguk sedikit, melangkah ke dalam bak mandi, dan duduk saling memandang. Duduk di bak mandi, handuk melayang ke atas, memperlihatkan sebagian besar kulit. Wu Heng meraih tulang rusuknya dan memindahkannya ke arahnya. Underwale juga berbaring di atasnya. Mini tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sister Weyer, apakah kamu nyaman? Berhenti bicara omong kosong. Setelah beberapa saat, Wu Heng menarik Mini masuk lagi. Pencucian hampir selesai. Pegang gadis kelinci yang melilitnya dan berjalan menuju kamar tidur. Hari berikutnya, Wu Heng dan Underwale pergi ke asosiasi bersama. Underwale harus bekerja sebagai asisten lagi. Wu Heng ingin mengirim Kalema keluar pulau dan pada saat yang sama memastikan di kapal mana dia berada. Tiba di asosiasi,
Wu Heng tidak pernah menemukan siapapun untuk mengucapkan selamat tinggal. Langsung mengetuk pintu ruang belajar, Shilagui. Setelah membuka pintu, Shiragui mendongak dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak akan mengantar Kalema pergi hari ini?" Wu Heng bertanya. Shilagui berkata, "Ayo pergi. Saya mengubah rencana saya untuk sementara dan meninggalkan pelabuhan pagi ini." Hilang. Bab 360. Bab 360, pelacakan tolong pilih saya, terima kasih semuanya. Saya mendengar pihak lain pergi. Saya tertegun sejenak, dan kemudian saya sadar. Saya terkejut melihat betapa hati-hatinya orang tua ini dalam melakukan sesuatu. Dengan berbohong tentang waktu meninggalkan pulau, seluruh asosiasi tertipu. Wu Heng juga semakin curiga karena Kalema mengetahui tentang hantu yang mengikutinya. Kalau tidak, sebagian besar orang yang terlibat dalam masalah ini akan mati, dan dia tidak akan melakukannya sejauh ini. Apa yang salah? Melihat ekspresi anehnya, Shilagui bertanya dengan ragu. "Oh, tidak apa-apa. Aku berpikir untuk mengantarnya pergi, tapi aku tidak menyangka dia akan pergi lebih awal." Wu Heng masuk dan duduk di sofa. Shilagui berkata, "Mungkin ada beberapa perubahan. Pak, bukankah armada dijadwalkan tiba besok siang?" Melihat Wu Heng kembali, Underwear segera tersenyum dan berkata, "Tuan." Shilagui tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak benar-benar membencinya? Kamu cukup serius. Belum lagi apakah sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan sekarang? Prestasimu sudah bagus, jadi tidak perlu melakukan ini. Promosi asosiasi, bahkan utusan pengawas, tidak bisa menghalangi. Kembali ke ruang kerja." "Nah, armada asosiasi," Wu Heng bertanya. "Seharusnya kapal kelompok usaha tertentu. Pelabuhannya diblokir dalam 2 hari terakhir. Banyak rencana kapal yang tertunda. Banyak yang berangkat pagi ini," jelas Shilagui. "Bahkan jika saya mendapatkan rudal dari dunia modern, saya tidak tahu siapa yang akan terkena sasarannya. Kamu keluar dan pergi ke pelabuhan, kapal kargo Tessenger, untuk menemui kapten dan mengatur ruang untuk berlayar. Imiro seharusnya mengetahui kapal dan rute yang diambilnya, namun dengan pemikiran Imiro, akan mudah untuk mendeteksi sesuatu jika dia menanyakan sendiri informasi tersebut. Rekor selama beberapa hari memiliki lebih banyak konten. Dalam hubungan profesional saya, bukanlah hal yang buruk untuk memiliki hubungan baik dengan utusan inspeksi khusus seseorang." Wu Heng berbalik dan mengikutinya. "Jangan sebutkan hal ini kepada siapapun, saya tidak ingin mengganggu orang lain." Berbeda dengan 2 atau 3 rekor yang tersebar dalam beberapa hari terakhir. Saya pergi lebih awal dan tidak punya waktu. Tidak ada petunjuk sama sekali, dan tidak realistis untuk memeriksanya satu persatu. Pergi dan siapkan keretanya, jangan buang waktu. Bahkan tidak jelas kapal mana yang ditumpangi pihak lain. Baiklah, aku pergi sekarang. Yah, itu yang kamu katakan. Wu Heng melanjutkan, lupakan saja setelah dia pergi. Aku akan bertanya saja. Aku akan kembali dulu dan menanyakan kapan aku punya waktu untuk mentraktirmu makan malam. Rubah tua, jika kamu memiliki kemampuan, jangan lari. Baiklah, mari kita minta 2 orang masuk dan membersihkannya. Jangan khawatir, Wu Heng masuk. Menarik perhatian pihak lain dan segalanya akan menjadi lebih sulit untuk ditangani nantinya. Berjalan mendekat dan mengambil buku catatan itu dan melihatnya, matanya sedikit mengembun. Wu Heng meninggalkan ruangan dan berjalan kembali. Terlalu lama untuk tinggal di Treasure Island, silakan berangkat lebih awal. Lagi pula tidak apa-apa, bukankah tuannya bilang dia akan pergi ke pelabuhan untuk mengantar seseorang pergi? Kenapa dia kembali begitu cepat? Underwhale terus bertanya. Kepergian awal Kalema benar-benar merusak rencana awalnya. Kemudian, matanya tertuju pada penyelidik kerangka ke arah meja, yang bertanggung jawab untuk memantau dan mencatat. Berjalan di koridor, Wu Heng memikirkan masalah ini dengan cepat dalam pikirannya. Tetapi nampaknya tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap pihak lain. Dimengerti, Tuan.
Underwhale mengambil kain linen dan menyeka rak buku, meja dan kursi. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Silagui, pelabuhan-pelabuhan tersebut telah diblokir secara berturut-turut dalam 2 hari terakhir, dan banyak armada yang terkena dampaknya. Sepertinya Shilage tidak tahu kapal mana yang tersisa bersamanya. Burung hantu kecil mengejar serangga terbang ke seluruh penjuru rumah. Ya, Shilagui menjawab dengan lembut. Oh, Wu Heng mengangguk. Rekor berakhir di sini. Wu Heng juga melihat catatan di tangannya dengan sedikit terkejut. Monitor yang selama ini tidak efektif, justru mencatat informasi penting di hari terakhir. Setidaknya, tidak ada petunjuk. Sekarang, sebaliknya, mereka mengetahui tentang kapal yang ditumpangi pihak lain, kapal kargo Tessenger. Ada apa? Underwhale mendongak. Tidak apa-apa. Wu Heng menyimpan buku catatan itu dan berkata, saya keluar sebentar, dan ketika seseorang bertanya kepada saya berkata saya akan menyelidiki penjahat yang dicari. Baik, Tuan. Underwhale mengangguk. Wu Heng meninggalkan asosiasi langsung dengan kerangka itu. Panggil kereta dan pergi ke pelabuhan. Kereta berhenti di pelabuhan. Wu Heng membayar uang itu dan turun dari kereta, berdiri di pinggir jalan dan melihat ke arah pelabuhan. Seluruh pelabuhan masih ramai dan sibuk, para pekerja sibuk memindahkan barang, dan orang-orang di armada berdiri di atas kotak kayu untuk merekrut pelaut. Awalnya Wu Heng ingin pergi langsung ke kedai tua untuk menanyakan informasi. Nubuatan yang mengendalikan para pekerja di seluruh pelabuhan pasti bisa mengetahui berita tentang kapal kargo Tessenger. Tetapi ketika kereta tiba di depan pintu, dia berubah pikiran. Nabi perempuan ini sendiri adalah seorang penjajah kecerdasan. Dia memiliki beberapa kemampuan khusus karena profesinya sebagai seorang nabi. Jika Anda menanyakan hal ini pada diri sendiri, kemungkinan besar pihak lain akan memperhatikan sesuatu. Dengan cara ini, hal ini dapat dianggap meninggalkan bahaya tersembunyi lainnya bagi diri saya sendiri. Jadi, gerbong langsung sampai di pelabuhan tanpa henti. Saya berdiri di sana dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari situ, beberapa anggota asosiasi datang. Wu Heng telah bertemu orang-orang ini. Mereka berasal dari tim kelima. Kaptennya adalah seorang wanita. Sejauh menyangkut asosiasi, pembunuhan manajer Bucks Merchant Group dianggap selesai. Tetapi pria, Ewal, berada dalam daftar buronan, dan tim serta beberapa kelompok tentara bayaran mencari kemana-mana. Sepertinya orang-orang dari tim kelima masih menyelidiki masalah ini. Faktanya, itu benar. Seorang kapten yang baru saja terhubung akan memiliki waktu yang lebih mudah daripada penjahat yang dicari. Wu Heng mengangguk, apakah kamu punya petunjuk? Tidak, sepertinya orang itu menghilang. Kapten wanita itu menghela nafas. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi bersamaku ke pramugari kapal. Oke, jawab kapten dan mengikuti Wu Heng menuju kantor manajemen kapal. Sekelompok orang datang dengan agresif. Pramugara, yang kakinya berada di atas meja, segera berdiri dan berkata, Tuan, apa yang terjadi? Wu Heng berkata langsung, asosiasi sedang menyelidiki penjahat yang dicari dan menunjukkan kepada saya catatan kedatangan dan keberangkatan armada. Dalam 2 hari terakhir, pelabuhan diblokir, dan Imiro lah yang membunuh orang lagi. Manajemen kapal juga tahu bahwa mereka sedang mencari penjahat yang dicari. Setelah mendengar ini, dia mengeluarkan buku catatan dan berkata, Tuan, ini catatannya. Armada harus dicatat pada saat tiba dan berangkat dari pelabuhan. Selain untuk memastikan bahwa Anda bukan kapal bajak laut, juga merupakan jaminan bagi armada. Setelah seseorang hilang, kisaran kasarnya dapat dilacak berdasarkan catatan di sepanjang perjalanan. Daripada benar-benar menghilang ke laut, Wu Heng mengambilnya dan melihat ke arah kapal yang meninggalkan pelabuhan pada siang hari. Menemukan catatan kapal kargo, Tessenger, serta lokasi dan rute ke pelabuhan berikutnya. Melirik matanya dengan kasar dan mengingat isi pikirannya. Kemudian berikan buku catatan kepada kapten tim kelima, fokus memeriksa kapal yang hendak meninggalkan pelabuhan. Oke,
Tim 5 mengambil rekor. Wu Heng melanjutkan, kalian periksa di sini, dan saya akan pergi ke bar untuk memeriksanya. Tim kelima ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya mengangguk dan setuju. Posisinya jauh dari pipa kapal. Wu Heng pertama kali pergi ke kapalnya. Datanglah ke kabin dan keluarkan tablet untuk memeriksa wilayah laut dan rutenya. Menurut kecepatan kapal kargo, jika Anda berangkat dari Pulau Jiwei, Anda mungkin tidak dapat mengejar pihak lain. Saya memikirkannya sebentar. Pikiran untuk melepaskan orang lain telah muncul beberapa kali. Tetapi dia tidak yakin apakah pihak lain akan menjadi ancaman lagi setelah dia pergi. Jika Anda benar-benar membiarkan orang lain pergi seperti ini, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di kemudian hari. Utusan yang licik lebih ditakuti daripada bajak laut yang kejam. Skullbreaker tetap di belakang untuk saat ini. Sarktut, ikutlah denganku. Wu Heng berkata pada kerangka di kabin. Petinju kerangka Sarktut keluar dari kerangka. Mengambil gigi hiu dan kerimu, dia langsung keluar dari kabin dan meninggalkan pelabuhan dan berjalan menuju kejauhan. Datanglah ke tempat yang lebih terpencil. Wu Heng mengeluarkan topi kondektur kereta api dan menaruhnya langsung di kepalanya, naik kereta dan menuju ke Pulau Jiwei. Malam tiba, ada kabut tipis di laut. Wu Heng menginjak perahu kayu untuk satu orang, dengan Kerinmu berdiri di belakangnya. Di bawah perahu ada gigi hiu yang mendorong perahu kayu itu ke depan. Seluruh perahu kayu itu seperti speedboat. Kecepatannya tidak lambat, namun ombak membuat perahu kayu terus berayun sehingga sangat tidak nyaman. Di kejauhan terlihat sebuah kapal kargo bergerak maju perlahan. Lambung kapal bertuliskan Tesenger, dan beberapa awak kapal yang memegang obor terlihat samar-samar digeladak, berjalan mondar-mandir. Melihat ini, Wu Heng segera menghentikan perahu kayu itu. Setelah masa lalu yang menyedihkan, pertarungan langsung akan segera dimulai. Setelah berpikir sejenak, dia melepaskan hantu Glenda. Apakah kamu sudah menemukan seseorang? Kata Glenda langsung. Wu Heng melirik kapal kargo di kejauhan, seharusnya ada di kapal itu. Pergi dan jelajahi dek, jangan pergi ke kabin. Aku ragu Kalema bisa mendeteksimu. Baiklah, baiklah. Glenda menghilang dan terbang menuju ke arah kapal kargo. Di dalam kabin, lampu meja batu yang memancarkan cahaya disangga di atas meja kayu di dalam ruangan. Kalema menyuruh pergi pengusaha kaya yang datang untuk mengobrol, dan memandang pelayannya, kamu juga harus kembali dan istirahat. Saya akan menelepon kamu jika terjadi sesuatu. Ya, Tuan. Petugas itu menjawab dan pergi. Kalema menutup pintu dan duduk di meja lagi. Mulailah melihat benda-benda di dalam ring di ruang lain. Saat dia memeriksanya, senyuman muncul di wajahnya. Orang-orang di Orde Rahasia benar-benar kaya. Mereka akan punya cukup uang untukku membeli rumah bangsawan setelah aku kembali. Kemudian, senyuman itu memudar lagi. Dia bergumam, informasi detail orang ini seharusnya bisa dijual dengan harga bagus di Secret Order.